Oke, kemarin kan kita udah di application level middleware ya. Nah, ini kalau saya kembalikan, nah kurang lebih kemarin kita nyoba-nyoba seperti ini kan. Kita bikin fungsi yang kayak middleware itu bisa bentuk array. Nah, cuma kan ini semua dijalanin di level aplikasi ya. Jadi maksudnya kalau misalkannya ini saya hapus dulu. Dah, kayak misalnya saya app use di sini begini. Ada callback. Nah, di sini. Nah, maka ini bakalan semua endpoint yang di hit bakalan jalan middleware ini. Nah, itu kan di level aplikasi ya. Nah, sekarang bedanya kalau di level root adalah, ini saya hapus. Misalnya kita mau main di salah satu roots yaitu user ya. Kalau indeks ini kan yang hello world lah istilahnya. Nah, ini endpoint pertama kali kita diakses. Nah, misalnya kita mau berlakuin middleware cuma ke yang rootnya users gitu. Nah, kita bisa ngelakuinnya di sini. Nah, jadi ini kita bikin middleware. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin router titik use kayak gini, itu bisa. Atau router titik get, ini bisa juga. Nah, ini kan buat bikin endpoint juga kayak gini kan, get post put. Middleware juga kan caranya sama kan, cuma beda ada parameter nextnya juga sih, sama aja. Cuma maksudnya intinya router ini bisa ngelakuinnya sama untuk membuat middleware. Nah, misalnya kalau di contoh sini kan router titik use kan. Nah, ini sama aja nih kayak kemarin. Nah, ini kita terima callback, parameter request, response, dan next. Nah, maka misalkannya saya mau setiap kali endpoint user jalan, saya mau console log aja deh, atau ya console log aja deh. Misalkannya ini middleware akan terpanggil setiap istilahnya router users terpanggil. Nah, selanjutnya kita lanjutkan prosesnya ke selanjutnya next gitu, lempar ke endpoint berikutnya atau next root boleh juga ke root berikutnya ya. Nah, ini next doang juga apa-apa. Nah, misalnya kita akses nih slash users kan. Nah, yang terjadi adalah kalau kita lihat di console log, ini middleware terpanggil. Cuma kalau misalnya kita panggil slash biasa, dia nggak terpanggil nih middleware. Tapi kalau kita bikin slash users, terpanggil. Sama metodenya post, ini kan get ya, users tapi metodenya get. Semua metode post, put, delete pun ini akan terpanggil. Tapi kalau roots yang lain dia nggak akan kena. Nah, itu router di level middleware tuh begitu. Bagus, ini apa sih? Bagusnya yaitu, jadi kalau misalnya kita mau nerapin suatu middleware di cuma suatu router, ya router yang lain nggak ngefek lah gitu. Jadi tergantung kebutuhan aja sih. Ini juga kalau kita misalnya mau pakai di endpoint di router, tapi saya mau di spesifik router tertentu doang dong. Misalnya gini, saya mau iya dia kena di router di user, tapi saya mau dia kena di slash users slash profile aja misalnya ya. Saya mau setiap kali pet itu kena diakses lah gitu ya, saya mau hasilin endpoint apa sih, middleware aja ya, middleware user profile jalan. Nah, tapi jangan lupa kita buat dulu nih endpointnya. Kita kan belum punya endpointnya. Misalnya saya buat router get untuk endpoint users profile. Misalnya ini cuma ngembalin aja lah. Send ini endpoint users profile. Udah ya. Jadi kita akses nih user slash profile. Not found, makasih. Bentar. Users
Oh alah, ini udah slash users ya, ini udah slash users, jadi kita nggak perlu slash users lagi. Nah maksudnya langsung aja slash profile, jadi 2 kali gitu kalau slash user lagi. Nah nih middleware users profile jalan sebentar, cuma kenapa resenya enggak jalan sebentar. Oh wait, nah ini kayaknya ada yang aneh nih, coba saya akses lagi. Nah ini dia dipanggil middleware ini juga nih. Nah ini seharusnya di middleware ini kita next ya, coba ulang. Nah cuma bedanya ini dua-duanya terpanggil nih, karena apa, ini berlaku untuk semuanya, ini berlaku cuma slash profile. Nah dua-duanya jalan kan, tapi kalau kita akses user doang maka yang jalan cuma satu, yaitu si ini ya kan, karena apapun request dia bakalan tetap terpanggil yang ini. Tapi kalau ini cuma terpanggil kalau slash user slash profile, sama lah kayak kemarin tuh, dua-duanya akan terpanggil. Jadi konsepnya persis sama kayak yang kemarin kita udah coba di application level, cuma bedanya ini di router level gitu. Jadi kalau endpoint lain dipanggil selain endpoint users, selain pet users, maka dia nggak akan terpanggil sama sekali middleware ya. Nah itu sih. Oke, itu sama aja, ini teman-teman juga bisa coba, sama persis caranya, nggak ada beda-bedanya. Nah ini tambahan aja sih kalau misalnya kita mau bikin error handling middleware gitu ya. Bedanya di cara pakainya app use, cuma bedanya dia ada, kalau sebelumnya request next dia ada tambahan parameter error di pertamanya. Nah jadi kita bisa pakai begini, misalnya saya taruh di sinilah, di middleware error handling.js. Nah kita tinggal copy. Nah cuma yang kita copy adalah misalnya ini aja nih, misalnya ini yang kita copy begini, app use ntar di sono di app. Nah modul titik export gini bisa nggak ya, coba ya. Nah selanjutnya di ini kita save di app. Nah ini ya udah ada error handler. Kalau kita buat pakai generator dia udah dibikin komplit ya, termasuk error handler ya. Opo meneh. Nah di sini sebenarnya kita bisa app use. Nah tapi kita ambil dulu misalkannya, ntar kita bikin jorok dulu aja di sini dulu ya, maksudnya nggak rapi gitu, cuma buat contoh aja. Nah di sini, nah nanti kita app error handling. Nah ini gini kalau kita mau buat terpisah. Nah jadi apa nih, app use require middleware fungsi. Nah ini modul, emang apa ini? Modul export kayak gini bisa nggak sih? Coba kita hapus dulu sebentar, apa katanya? App use request middleware fungsi. Ya saya stop dulu. Nah ini tadi sebenarnya udah jalan ya, tapi kalau kita perhatiin tadi sebelumnya kita buat kayak gini. Nah ini dia jadi diterima di sininya error handlingnya ini bentuknya objek kayak gini nih, jadi nggak sesuai. Nah saya buat begini aja lah, variabel error handling isinya fungsi, saya export, baru di sini dia terimanya fungsi gitu. Nah kalau udah terima fungsi dia bisa, karena kan app use ini maunya mintanya fungsi kan, balikannya. Sebenarnya itu salah format di sini aja, tadi saya asal-asalnya bikin gini. Nah saya pikir bisa nyoba-nyoba, nah ternyata begini aja lah gitu. Jadi benar-benar yang diekspor itu variabel yang isinya fungsi gitu. Dah selanjutnya, nah ini kalau misalnya error dia lari ke error handling ini, dia bakal reset something broke. Misalnya kita errorin, gimana ya yang errorinnya. Nah ini kan endpoint nggak ada, otomatis error, maka dia lari ke something block ini. Dia bakal cek, error nih, masuk ke error handling kan, ya udah lempar errornya, respon 500 statusnya dan message-nya something block. Itu sih kalau error handling. Kalian bisa custom bisa nyesuai nama kebutuhannya sih. Nah yang terakhir ada built-in middleware. Nggak terakhir sih, nanti ada lagi satu lagi, third party middleware. Nah yang built-in middleware ini
Ini ada kayak express JSON, express URL encoded, static nih, contohnya nih. Nah, body parser juga ada bawahnya. Jadi kayak misalkannya contohnya nih ya, JSON ya. Nah, ini kita bisa nih di sini nih. Misalnya, nah ini nih, app use express.json. Nah, ini kan middleware built-in ini. Jadi ketika kita panggil express.json, itu bakal ngembalin fungsi bisa kita pakai di middleware gitu. Keperluannya untuk nih return middleware that only parse JSON. Nah kan, jadi ketika content type-nya hidden match the type option gitu kan. Pokoknya intinya kayak gini juga nih. Ini satu, terus ini URL encoded. Oke, sama kayak URL encoded juga, ini bawaan. Terus kayak ini nih express static ya kan. Jadi itu disebutnya built-in middleware ya. Nah, static, JSON, URL encoded. Jadi tanpa kita nginstal atau ambil third party middleware, dia udah ada gitu di Express bawahnya. Yang terakhir, third party middleware. Jadi kayak misalkannya cookie parser ini kan di bawahan Express nggak ada. Jadi kita harus install, kita require, baru kita jalanin. Sebenarnya gampang sih caranya gitu doang. Nah, ini ada list-list third party middleware ya. Nah, body parser segala macam. Nah, ini yang di atas yang di maintain sama Express Justin. Jadi ya maintain Express Justin sendiri gitu. Nih, cookie parser masuk ya, body parser, course kalau kalian mau izinin API-nya cross origin resource setting ya. Nah, ini yang lain-lain tapi yang populer yang di bawah. Nah, misalnya kita mau nyoba satu nih. Buat nyoba satu gampang nih kayak gini nih. Misalkannya kita stop dulu. Aduh, kok pencet apa tadi? Oh, kok pencet itu. Nah, saya salah pencet, kebuka bentar. Ini saya cut npm install cookie. Bacanya jangan salah ya, ini cookie bacanya ya. Jangan yang aneh-aneh. Parser. Orang Indonesia kan suka aneh-aneh, bacanya dianeh-anehin biar aneh gitu. Itu cookie, jangan coba yang lain, oke ya. Nah, ini kita ambil nih cookie parsernya. Saya kita load di sini. Const cookie parsernya udah ada. Udah ngelatih kayak gini. Ini nih kalau udah dibuatin enaknya gitu ya, udah ada semua. Nah, ini cookie parsernya. Nah, ini tinggal app use saja, invoke deh. Jadi dalam bentuk ngebalikin fungsi deh. Dah, gitu ya. Kalau third party middleware, kalian bisa coba-coba lagi third party middleware yang lain. Jadi maintain nama Express Team ataupun yang populer ya, sesuai kebutuhan aja. Oke, kalau begitu sampai sini dulu. Thank you.